Tipe orang tua yang durhaka kan? Ya benar, aku yakin banget orang tua durhaka dulu baru anak yang durhaka gitu ya. So can you imagine aku mundur dari karir stabil itu kayak orang-orang bilang lo gila apa, sampai kayak aku juga jadi gampang marah sama anak. Independent Hyper woman ya, independent. hyper independent. Pas jadi sandwich generation itu aku ngerasa aku mahir banget memberi. Aku stres banget sih pas resign, aku nggak bisa mendefinisikan diriku. Untuk dibantu itu kayak gengsi gitu. Kalau aku misalkan tergantung sama orang, ya aku akan diinjek aja gitu. Welcome to Senalar Podcast bareng aku Anissa Steviani. Dan guys, aku kali ini orang yang berbeda dari sejak pertama kali aku bertemu dia. Beda banget, tapi juga dipikir-pikir aku juga bukan orang yang sama sih ya. Jadi berubah itu sangat tidak apa-apa. Dia adalah seorang ibu dengan 2 anak ya. Satu anaknya laki-laki dan satu perempuan. Ini mulai aktif di sosmed sejak 2009. Jadi kalau kamu chronicling online dari sejak zaman Twitter, harusnya sih akrab ya dengan akun-akun kayak anjing gombal atau piknik asik ya, yang dulu tuh banyak share gombalan-gombalan lucu. Terus dia juga blogger, penulis buku ya, bukunya judulnya Sedgenik. Dan sekarang banyak sharing tentang wellness dan juga sandwich generation. Aku seneng banget karena pertama kali ngomongin sandwich generation tidak ada kata-kata proud sandwich generation di situ, tapi sekarang sudah ada. Jadi apa yang membuat perubahan-perubahan itu dan gimana sih rasanya melepaskan karir yang sudah 15 tahun stabil jadi tidak stabil tentunya penghasilannya ya. Welcome Rahna Putri. Hai, thank you for inviting me, thank you for having me, Ca. Thank you banget. Ketika kita pertama kali ketemu kan sama-sama karyawan. Benar. Sekarang kamu mendefinisikan diri kamu nih dengan apa nih? Nah, sekarang aku wellness facilitator. Udah ngomongnya udah enak nih. Wellness facilitator, Ca. Wellness facilitator. Yes, Emang sebelumnya ada kegalauan untuk menyebut diri? Yes, waktu itu kita pernah share juga nggak sih? Karena aku ngerasa melekat sama identitasku yang lama gitu, karyawan atau kayak karyawati gitu kan, ibu bekerja. Jadi dan aku tuh gini, core-nya tuh ibu bekerja. Jadi ibaratnya kalau kayak kue gitu ya, prime-nya tuh ibu bekerja, toppingnya nih sandwich generation-nya, toppingnya tuh self love lah. Jadi tapi tetap yang tebelnya ini adalah ibu bekerjanya. Nah begitu aku udah resign tahun lalu kan kayak apa nih yang tebelnya ini kok nggak ada. Dan waktu pas mau pindah pas bertransisi ke sini masih agak, gue nggak cocok dibilang facilitator nggak sih, kan gue baru nyemplung, kan gue belum lama, jadi kayak gitu loh. Tapi sekarang I'm a wellness facilitator gitu sekarang. Dan aku juga mengalami itu ya, karena kita tuh melekatkan diri kita sama pekerjaannya mungkin terlalu dalam, atau malah mungkin melihat diri kita hanya sebagai pekerja, mungkin juga ya. Bisa Karena jadi gitu sih. Aku stres banget sih pas resign, aku nggak bisa mendefinisikan diriku. Disebut apa? Ibu rumah tangga? Kok kayak enggak juga, gitu. ya kan? Dan ibu bekerja juga seolah-olah hanya ibu yang bekerja di kantor. Bener. Sekarang tuh begitu aku resign, aku tuh kayak nggak relate sama ibu bekerja. Padahal kan aku juga ibu dan aku bekerja. Betul. Gitu. Itu butuh proses yang agak lama sih untuk bisa ke titik itu gitu. Benar. Nah, tapi kan aku kan 10 tahun berkarir lalu resign ya. Kamu lebih lama lagi loh, 15 tahun berkarir. Yes. Sebagai head of branding pula gitu ya, bukan cuman title biasa gitu. Lalu resign. Trigger pertamanya tuh apa? Trigger pertamanya sebenarnya kalau dibilang nggak suka kerja, enggak, I love working gitu ya. Aku suka banget kerja. Dan ini ya, yang lucunya adalah aku tuh sebenarnya 15 tahun kerja itu aku tuh nggak pernah ngelamar kerja loh. So can you imagine aku mundur dari karir stabil itu kayak orang-orang bilang lo gila apa, karena even pekerjaan pertama? Enggak. Oke. Aku enggak. Jadi kayak aku di approach ya, tetap masukin CV ya, tapi kayak aku di approach dulu gitu loh. Dari pekerjaan pertama. Jadi I'm so lucky ya, kalau bisa dibilang gitu ya. Nah, pas udah 15 tahun kerja, udah sampai di level yang menurutku I never imagine aku bisa sampai di titik itu juga loh. Aku taunya tuh ya aku mau kerja aja di Jakarta gitu loh. Kan aku perantau ya, teman-teman ya, saya dari Malang gitu ya. Jadi di titik ini tuh kayak, di titik waktu itu kayak ngerasa udah aku apa lagi ya, aku udah nyampe nih gitu. Terus apa? Happy, ngerasa gaji juga alhamdulillah gitu kan. Sebagai sandwich generation kayak udahlah merem aja mau transfer orang tua kan gitu kan. Terus juga kayak apa ya gitu, kenapa gitu. Itu juga perang batin sih, karena aku ngerasa waktu itu kenapanya adalah aku ngerasa udah apa ya, kayaknya ada yang lebih dari ini gitu. Cuman aku nggak tahu apa, tapi aku ngerasa kayak there is more than this gitu. Karena aku ngerasa
hari-hari tuh kayak enjoying, tapi kayak abis itu sampai rumah kayak terus besok enjoying, terus habis itu rumah kayak gitu loh, kayak kok aku ngerasa bisa diulang gitu. Nah dari dulu tuh emang sebenarnya suka tuh Ca sama wellnessan ini lah ya, mindfulness ini. Bahkan pas kita yang pertama kali kamu ajak aku kuliah Sandwich Generation ya, itu kan udah agak nyemplung kecipak-kecipuk dikit kan, ngomonginnya kan soal lebih ke mental gitu. Hanya saja kayak aku ngejudge diriku bahwa enggak lah Nek, kamu tuh enggak kayak gitu. Itu tuh kayak Mas Aji lah gitu loh. Harus level Aji, Santoso Putro lah gitu harus ya. kayak Mas Aji. Gua udah Mas Aji enggak sih? Jadi aku takut gitu loh untuk mau terjun ke situ. But it always been in the back of my head gitu. Sampai suatu waktu aku burn out sih mungkin ya. Burn out. Nggak mungkin sih burn out sih. Memang burn out. Memang burn out. Karena efeknya itu udah sampai kayak aku juga jadi gampang marah sama anak, sama suami gitu kan. Terus aku kayak nggak ngerti diri sendiri aja. Malah nyari kurangnya diri dan aku yakin sebenarnya nggak ada yang kurang gitu loh sama situasi. Tapi ini kayaknya aku yang belum selaras apa nih. Nah ini aku lagi cari tahu dan sebenarnya aku nggak langsung resign. Oke, oh sempet kerja setengah minggu dulu ya? Betul, aku nggak langsung resign. Tadinya sih aku udah ngerasa memang kayak udahlah resign aja, akan aku Aries dan spontan ya, suka kayak udahlah kalau kayak gini aku rehat aja gitu kan. Cuman aku berusaha kayak tenang dulu, jangan terlalu reaktif Rahne gitu kan. Aku berusaha untuk kayak menyelami gitu. Kemudian aku sebut juga aja satu nama ya, aku konsultasi human design. Tahu nggak sih human design? Tahu banget, sama Mbak Sita Dewi kan? Betul. Iya, suamiku. Hai Mbak Sita. Iya, temennya suamiku. Oh iya. Jadi pertama suamiku human design sama beliau, terus habis itu Yogas bilang kayak kamu coba deh konsul, mungkin ya I need new input gitu kan, kayak karena aku ngerasa butek banget gitu. Oke, aku book lah sama Mbak Sita Dewi online. Karena aku sebelumnya tuh juga karena aku suka yang kayak gini-gini ya, Ca. Jadi sebelumnya aku udah ikut Feng Shui, Basi gitu-gitu kan. Aku punya sahabat yang zodiak banget juga gitu kan, si Alex kayak, jadi kayak it's not new for me gitu. Cuman ya udah tetap aku book aja, aku dengerin ya, oh not new. Nggak banyak yang baru menurut aku karena aku udah sering mendengar atau tahu tentang konsultasi kayak gini-gini. Cuman waktu itu satu hal Mbak Sita bilang, Rahna mau tahu nggak role hidup kamu menurut human design apa, katanya gitu. Aku yang kayak apa ya Mbak gitu kan. Terus dia bilang, Rahna ini menurut human design ya, kamu itu cross of healer, dia bilang gitu. Nah di situlah Ca, aku kayak urgency yang tadinya aku mau ke wellness, bukan as a healernya ini, maksudnya kayak urgency yang aku mau wellness, tahu tentang dunia gini tuh kayak tervalidasi gitu loh. Jadi kayak dalam diri aku tuh kayak ada yang teriak, nah gue bilang juga apa gitu kan. Begitu Mbak Sita bilang itu, aku langsung kayak aku langsung merinding kan, karena aku ngerasa didengar gitu loh. Parts of me merasa didengar, divalidasi. Lalu aku tiba-tiba punya yang tadinya 10% mau nyemplung ke situ jadi 70% Ca. Mulai punya keberanian. Nah tapi tetap nih dari Sandwich Generation kan, gue mau langsung kok ini gegabah nggak ya gitu. Ya saya bincang-bincang lah sama teman certified financial planner juga ya, Mbak Aliyah gitu. Aku ketemu ngobrol sama dia, terus dia bilang, kamu masih punya cicilan nggak Nak? Ada. Rumah, mobil ya, oke. Kita baru ganti mobil gitu. Terus ya belum bisa Nak. Ya belum bisa ya Ca. Ya kok Ca, belum bisa ya iya belum bisa. Oke. Terus aku langsung lunasin supaya nggak ada cicilan dan supaya nggak ada cicilan. Terus kayak oke, sekarang nggak ada cicilan, terus apa concernnya? Nggak ada, dia tinggal oke. Terus temen aku masih kayak oke, kalau aku jadi wellness nih apa? Kan banyak juga. Iya benar. Cuman untuk tahu itu kan aku mesti punya waktu atau allocate waktu untuk belajar. Nah aku punya keberanian lagi yang muncul dari situ. Aku ngomong sama bosku, dari yang pekerjaanku yang sekarang aku minta mundur jabatan. Dia bilang kayak, kamu mau apa? Kamu jabatannya apa sekarang? Jadi kamu mau job desk-nya apa? Kok dipermudah? Kok enak? Bisa ya? Boleh ya gini? Enak ya gitu kan. Terus aku ya udah aku bilang, aku mau arrangement-nya segini, terus ngerjainnya ini supaya aku juga ngerasa tim aku tuh bisa naik. Karena aku ngerasa aku udah di level yang orang-orang ini nunggu gua turun aja gitu loh. Hai tim, enggak gitu kan. Cuman aku ngerasa mereka punya potensi dan aku kayaknya udah cukup gitu loh di situ gitu, sehingga ya udah arrangementnya berubah, sehingga ya itu aku punya waktu setahun, jadi aku merasa aku masih punya pendapatan tetap walaupun berkurang jauh,
Tapi waktu yang ada aku gunakan untuk explore. Dan ini adalah 1 tahun dimana aku ngerasa membebaskan diriku sendiri untuk memilih. Jadi aku setahun ikutan berapa? 11 sertifikasi. Oke. Belajar macam-macam. Kalau dihitung ya bisa beli mobil ya. Cuman aku dulu mungkin aku mikir banget untuk invest for myself gitu. Cuman tahun itu beneran aku kayak oke, Rahno, what's new gitu. Kamu mau apa? Dan itu adalah proses aku jadi mengenal diri aku sih. Dan baru setelah setahun ternyata kayak posibilitasnya banyak banget ya, bisa begini. Akhirnya aku baru berani resign April tahun lalu gitu. Panjang ya. Panjang tapi menarik banget karena ada yang masih aku pengen tahu nih dari cerita kamu dari sebelum human design itu. Berarti kan ada semacam, kalau yang aku tangkap ya, kepercayaan diri yang sebelumnya enggak ada divalidasi oleh si human design. Oh ternyata bener ya yang selama ini aku yakini panggilanku ternyata tervalidasi sama human design. Tapi nextnya sampai kayak berani dan percaya diri untuk ya udah deh lunasin mobil aja, ya udah deh kita ambil sertifikasi macem-macem. Apa gitu seorang Rahno yang mungkin sebelumnya sayang nanti kalau nggak serius gimana, nanti kalau nggak balik modal gimana, apa gitu yang bikin itu hadir sih panggilannya. Jadi tanda tanya dan excitement baru kayaknya. Jadi dari konsultasi itu tuh membawa aku nafas kayak gue tuh masih punya ruang untuk ngapa-ngapain ya gitu. Dan waktu itu langsung open aja sih, aku ngerasa apa yang muncul itu dan kalau aku tertarik udah deh cobain aja dulu. Kalau sebelumnya tuh kayak nggak usah lah, ada muncul apa nggak usah lah, nanti aja lah, atau besok aja lah, atau bulan depan aja lah. Jadi selalu menunda prosesnya. Begitu pas human design itu sama juga, waktu itu aku dapet ya karena kayak algoritma sosial media aja ya. Jadi ketika kita mikir apa langsung muncul kan. Nah itu tuh tiba-tiba muncul banyak tuh, salah satunya Access Bars ini gitu kan. Teh Kekania waktu itu kan aku follow beliau kan. Dia udah jadi praktisi duluan, terus kayak ini apa sih kok menarik gitu kan. Terus dia juga cerita perjalanannya sama brandnya yang dia tutup, terus habis itu ini membantu dia. Terus aku merasa kayak why not I try this gitu. Dan Access Bars itu yang juga aku in the middle of it itu aku nyobain gitu sih. Dan rasanya itu juga berperan ya. Jadi semua hal yang aku ambil saat itu, human design lah, aku sempat hipnoterapi juga, aku sempat ambil coaching juga. Semua hal itu berkontribusi sih sama pilihan aku sampai akhirnya aku jadi pede. Dan aku jadi ngerasa ya udah lebih clarity aja, lebih jelas, dan nggak ada yang salahnya juga Rahno. Dan aku sampai berpikir ya udahlah kita kayak bermain aja, playful aja nih 1 tahun nyobain. Kalau misalkan harus kerja lagi ya nggak apa-apa juga, aku bersedia. Aku punya banyak teman-teman yang bisa lah aku minta, walaupun mungkin sebelumnya aku tidak pernah approach pekerjaan, kayaknya nggak apa-apa deh, nanti aku bilang aku nitip CV aku deh gitu. Di usia-usia kita sekarang ya banyak banget ternyata kan orang yang pengen switching karir, apalagi orang-orang yang sudah bertahun-tahun di kantor yang sama, kayak misalnya kerja di BUMN gitu. Ini udah settle banget, membanggakan orang tua, tapi kayaknya bukan di sini deh panggilanku gitu. Jadi menurut aku sih nggak apa-apa banget ya, mencoba dulu, atau enggak ya didoublein aja dulu. Kayak kamu tadi kebetulan punya privilege kerja setengah minggu, tapi kalau nggak punya kan tidak apa-apa juga. Misalnya seperti aku dulu sudah weekend ngapain gitu ya, atau enggak malam udah jadi financial planner gitu. Siang-siangnya masih jurnalis, itu kan aku melakukannya cukup lama juga. Jadi everything is possible itu. Iya, anything is possible. Asal bersedia, asal kita menerimanya. Nah, tapi ini juga nyambung sama percakapan kita sebelum ini nih. Kita pernah bahas juga ya. Sebagai perempuan tuh kamu merasa perempuan independen ya kan? Independent woman ya, hyper independent. Nggak mau minta bantuan bahkan sama suami gitu. Nah, ini beda banget ya sama saya yang tolong dong ini benerin ini aja tuh kalau ada suami ya sama suami aja gitu. Justru ketika pernah ke konselor pernikahan, nggak boleh terlalu bergantung, karena kalau nanti pada akhirnya kamu akan sendirian, pokoknya kita kebalikan banget lah gitu. Sebenarnya menurut kamu ya, kalau di diri kamu apa sih penyebab kamu menjadi si hyper independent ini sampai sama suami sendiri pun nggak mau minta bantuan gitu? Dan minta bantuannya kan bukan cuma finansial ya, fisik juga nggak mau minta bantuan, even minta jemput aja tidak mau gitu ya, nggak usah nanti dia repot gitu. Menurut kamu apa penyebabnya dan gimana sih kamu bisa berubah? Karena aku yakin banyak banget perempuan yang kayak gini. Penyebabnya menurut aku ini berkaitan sama masa kecil aku kayaknya ya gitu kan. Aku kan satu anak sulung nih, anak pertama gitu kan, perempuan. Terus ini kalau dikaitin sama zodiak Aries pula gitu kan ya. Terus aku di sini merantau, Cak, kan aku perantau.
Jadi nafasnya semua ini adalah fighter gitu loh. Nafasnya ini semua fighter semua nih. Berjuang dari kota kecil ke Jakarta itu udah kayak bawa story kayak wah aku harus menaklukkan Jakarta nih karena aku mau masa depanku baik. Itu tuh api yang memang membawa aku sampai ke sekarang sih ya, apinya gitu. Tapi di balik itu semua adalah aku merasa aku memang harus jadi tangguh kalau mau bertahan di sini. Dan itu kayaknya yang membawa aku jadi nafas untuk oh ya aku harus kuat di Jakarta. Oh ya sendirian, oh ya udah perempuan lagi kan, banyak orang bilang aduh hati-hati ya di Jakarta gini-gini. Oh ya aku mesti build benteng tinggi untuk melindungi aku sendiri dan jadinya aku apa-apa jadi memang serba bisa sendiri. Mandiri kan juga bagus kan. Orang-orang dulu kan juga, bukan orang-orang dulu ya, lingkungan aku juga oh kalau bisa itu jangan ngerepotin. Oh, kamu sendirian di sana harus bisa ini sendiri. Nah itu semua tuh aku benar-benar lakukan dengan ekstrim. Sehingga bukan, padahal banyak dari dulu mungkin aku banyak yang mau nolongin aku ya, cuman akunya aja yang nolak. Menarik banget ini part ini. Ya kan? Dari dulu mungkin banyak bantuan, maksudnya aku inin aja tapi akunya yang menolak karena takutnya juga kayak oh kalau nanti aku jadi kebiasaan nanti jadi manja. Gitu kan. Padahal apa itu manja? Manja apa ya? Manja kalau ya menurut aku tuh jadi kayak lemah gitu loh. Rasanya tuh kayak jadi harus tergantung sama orang lain dan aku ngerasa tergantung sama orang lain itu kayak benalu gitu loh. Dan itu bukan sesuatu yang baik apalagi untuk kamu stay di Jakarta. Terus juga banyak nonton sinetron juga kali ya TV yang kayak oh kalau apa kamu tidak punya otoritas sendiri atau kamu tidak mampu di Jakarta itu kamu akan diinjak gitu loh. Jadi memang benar-benar basang build too high. Dan itu sih menurut aku yang bikin jadi menolak bantuan, menolak bahkan dari yang terdekat ya. Karena filternya udah sangat saringannya banyak nih gitu. Dan menurutku aja suamiku waktu itu aku juga yang ngerasa oh gini ya rasanya disayang sama orang dan kayak dijemput gitu ya. Itu aja masih ada nggak usah gitu. Setelah berapa tahun nikah? Oh enggak, pas pacaran pas sih. Pacaran, ya. Oh enak juga ya bisa dijemput atau sebenarnya ada perasaan ada nyamannya. perasaan oh ini ya nyaman dijemput gitu ya. Oh ini ya nyaman kayak ada yang ngawatirin ya gitu. Karena selama ini kan udah nggak apa-apa aku bisa kok. Nggak apa-apa aman aku oke. Sangat mainan banget kan. Cuman artinya itu juga aku takut soalnya takut dinilai ya itu tadi loh kalau aku lemah nanti kalau aku misalkan tergantung sama orang ya aku akan diinjek aja gitu. Dan aku nggak tahu itu datangnya kayaknya dari belief system yang dulu tanpa sadar dipupuk dari apa yang aku tonton dari orang-orang di lingkungan keluarga aku yang mungkin mereka yang takut ke Jakarta sih sebenarnya mereka sih. Cuman aku dengarnya oh gitu ya Jakarta nggak seserem itu kan ternyata ya pas kita jalani enjoy juga gitu dan nggak ada yang dibilangin gitu. Cuman udah ke build up-nya itu dan itu jadinya tubuhku tegang ketika menerima bantuan. Oh, bahkan responnya sampai respon fisik. Bahkan nggak usah respon fisik, kadang itu auto aja. Misalkan ada dibantuin, nggak usah. Belum mikir juga loh, tapi mulut tuh dia kayak ngucap dulu gitu. Itu udah kayak auto response banget. Jadi tubuhku udah merekam bantuan itu bahaya. Nanti bisa jadi utang. Nanti misalnya kalau utang gue kalau nggak bisa nemenin balik gimana? Itu loh. Jadi mikirnya tuh gimana bales budinya. Mikirnya langsung ke auto ke situ. Jadinya ya itu yang membuat aku jadi kalau bisa apa-apa sendiri aja. Cuman sekarang lagi ya belajar menerima bantuan gitu dan enak langsung relax sih banyak kayak oh iya enak ya karena gitu. Banyak yang belief systemnya adalah ketika abis membantu orang abis dibantu orang maka kita harus membantu orang yang sama padahal kan enggak juga kita boleh dibantu sama orang ini lalu kita membantu orang lain itu kita juga alirkan ke yang mana lagi perlu aja dan tapi kan banyak orang juga yang kayak ngerasa enggak nanti utang budi gitu itu juga mungkin dari belief system yang sama ya. Benar. Tapi apa yang berubah dari pernikahanmu setelah kamu kayak jemput aku, tapi gitu gak sih? Kalau kan kayak jemput gak? udah. Ya sebenarnya bukan di level jemput-jemputan juga aja sih, tapi level untuk aku berani request sesuatu. Gitu. Contohnya? Jadi kayak kalau ya misalkan kayak karena aku ngerasa kita bisa apa-apa sendiri ya, aku tuh juga kayak ngerasa ini nikah apa karena rasanya tuh kayak maksudnya bukannya nggak sayang ya maksudnya kita sama-sama bebas jadi diri sendiri gitu loh saking bebasnya tuh jadi yang kayak
aku pergi ke sini ya nggak perlu kadang nggak pakai minta izin juga iya, lah sama ya. Kadang kayak lulu gua gitu loh rasanya, tapi juga ternyata ini lulu gua nih karena aku mungkin terbiasa hyper independent ini juga gitu loh. Dan ada part-part dalam hidup aku tuh yang kerasa kalau yang di sini aku kayaknya pengen ditemenin deh. Nah, aku mulai kerasa tuh yang kayak gitu. Kok apa-apa sendiri kok rasanya berat ya. Misalkan kayak datang ke acara kemarin yang kita 20 itu aku beneran request sama dia karena biasanya mungkin nganterin doang, cuman aku bilang kayak boleh nggak kamu nonton. Aku request itu, boleh nggak kamu duduk nonton aku ya, aku pengen disaksikan. Aku pengen cerita ini, pengen kamu mendengar. Jadi bukannya dia hadir untuk nemenin, tapi juga kayak you present gitu sama. Nah ternyata aku ada kebutuhan ini ya, jadi lebih mengharapkan bentuk bantuannya atau kehadirannya justru sebenarnya. Jadi bukan artinya ditemenin doang, tapi ternyata kehadiran yang dalam gitu loh. Karena aku ngerasa ketika aku disaksikan dalam berkegiatan, itu dia tuh juga menemani aku yang parts aku yang lagi berapi-api saat itu, mungkin yang lagi cerita, yang lagi bertumbuh, dan itu buat aku it's honored aku bisa dilihat sama orang yang tersayang gitu. Itu yang paling penting ternyata. Jadi bukan masalah dijemput dia ini, ternyata kayak kehadiran itu sih. Iya gitu. ngerti. Karena kan panjang ya urusannya si jemput-jemput ini kan, ternyata juga bagaimana kita menerima bahwa gini, aku pernah ngobrol sama satu teman aku, jadi dia anak Gen Z, dia hyper independent juga. Nah terus one day dia pacaran nih sama si orang ini. Ini tipikal yang cowoknya tuh yang bener-bener bukain pintu, yang masangin seat belt, princess treatment gitu nggak sih? Princess treatment banget. Okay. Dia kan kayak ini gue bisa buka pintu sendiri gitu, lama banget harus nungguin dia buka pintu, sampai akhirnya dia menyadari bahwa aku let him do it karena dia suka dan karena aku sayang sama dia gitu. Itu juga angle baru buat aku bahwa kita bisa loh membiarkan dia melakukan hal-hal yang dia mau, bukan karena kita suka tapi karena kita tahu dia suka gitu. Itu sweet banget kan, kayak so sweet, princess treatment ya. That menurutku itu emang sama-sama pengen dan bersedia. Ya kan sebenarnya si ceweknya nggak pengen, ceweknya sebenarnya nggak pengen. Tapi dia mengizinkan, karena kayak nggak apa-apa kan dia suka dan aku sayang sama dia boleh melakukan hal yang dia suka gitu. Oh bisa ya pakai angle itu gitu. Oh bisa ya pakai angle bukan hanya urusanku, tapi juga aku let him doing something yang dia mau, supaya dia merasa senang. Iya. Dan level komunikasinya juga sih, tadi kalau aku bilang aku berani request karena ternyata dalam berkomunikasi itu ada banyak layernya ya. Dimana kadang aku memang perlu request nih, minta dia memang melakukan sesuatu ya, atau ada yang bentuknya mungkin declaration. Kalau declaration tuh aku butuh. Iya. Aku nggak cuma pengen doang, aku butuh. Nah mungkin kalau yang kaitannya aku selalu bilang sama dia, kalau ini aku memang butuh kamu. Kalau di sini aku cuma pengen doang, ya enggak juga nggak apa-apa gitu. Kan harus dua arah kayak tadi kan. Dua arah. Jadi aku jadi memahami bahwa dengan aku belajar memahami diriku, aku tuh jadi belajar memahami mauku tuh sebenarnya apa, di level mana. Untuk aku bisa memancarkan juga supaya jelas gitu loh ke dia, misalkan di sini pasanganku si Yogas, aku ini maunya ditemenin, aku ini maunya butuhnya kamu, aku nggak usah deh ini nggak apa-apa. Jadi kayak jadi lebih clear juga sih sama dia gitu. Jadi nggak ada pakai telepati lagi ya, lu harus tahu yang mau, masa lu nggak tahu sih gitu. Iya ya pasti nggak tahu sih gitu. Tapi aku juga belajar sih komunikasi ini ternyata lama banget ya selama menikah ini kan, berarti tahun ini aku nikah 12 tahun ya. Nah itu baru loh, even aku yang dari awal request itu nggak masalah, ternyata aku baru bisa belajar berkomunikasi yang kayak gini. Aku nggak suka kalau kamu ada klien sampai jam 8 malam, karena kayak maunya tuh jam 8 tuh udah deh sama keluarga aja gitu. Boleh nggak kamu kliennya tuh jam 7? Itu ternyata aku butuh waktu lama karena aku mikirnya dia kan kerja, masa sih aku nggak memikirkan kerjaannya dia, itu kan lebih prioritas gitu sampai akhirnya aku ngomong ya udah gampang, ternyata nggak apa-apa gitu. Kayak berpikiran sama asumsi kita kan. Benar ternyata itu boleh gitu. Tapi karena banyak ya orang yang percaya ngasih itu lebih baik daripada menerima ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi pada akhirnya mereka ada di titik ekstrim yang give terus, overgiving karena merasa aku adalah orang yang lebih baik kalau aku
memberi. Gimana sih kamu shifting mindsetnya bahwa aku sekarang menerima tuh nggak apa-apa loh gitu. Ini sih awal mulanya ya karena peran jadi sandwich generation ini sih, Ca. Dan aku ngerasa kamu banyak berkontribusi banget di situ karena aku inget banget kita berapa tahun yang lalu ya itu Pas pandemi gak sih ya itu ya? pandemi iya atau bahkan sebelumnya deh, Ca. Yang kuliah kamu sempat ngajak aku kuliah WhatsApp yang bahas soal sandwich generation. Nah itu tuh I feel honored sumpah ya. Aku kayak aku ngasih tentang dari sisi mentally yang mana di saat itu mungkin orang-orang fokusnya kalau sandwich generation tuh tentang how to provide more gitu loh atau financially kan. Nah ini kan aku ngerasa burdennya itu ya finansial udah pasti tapi juga ada mentalnya ini loh gitu. Dan aku yang waktu itu bukan berusaha menyuarakan tapi itu yang terjadi sama aku gitu, how I struggle mentally gitu kan. Jadi itu tuh ruang dari kamu dan itu bikin aku juga jadinya kan memahami diri ya, karena kan aku kalau ngasih jawaban ke orang-orang kan guanya gimana dulu nih, dan ternyata itu kan salah satu learning curve aku tuh pas tamu di acara kamu. Kemudian pas aku hamil kamu juga ngajak aku live Instagram sandwich generation. Oh iya, oke. Nah itu baru udah pandemi baru itu. pandemi. Nah itu dan itu juga pertama kalinya aku pakai label proud sandwich generation ya pas di live kamu. Oke, menarik banget. Dan itu sebelum aku terjun di sini ya. Nah aku ngerasa itu jadi portal sih, Cak. Maksudnya apa yang kamu sediakan ruang untuk aku sharing itu adalah portal buat aku mengenali diri aku juga. Dan yang aku sadar dari pola menjadi sandwich generation adalah aku tuh udah mahir banget memberi. Oke. Bener, karena aku tanggungannya banyak, udah otomatis ngasih ke banyak orang gitu ya. Udah kumlot udah kumlot untuk memberi, untuk memberikan porsi-porsi untuk oh ya harus segini untuk anak. Belum lagi financial planner yang aku follow gitu kan, banyak juga yang tentang dana pensiun supaya kita mau memutus rantai ini. Jadi pikirannya tuh selalu di future kan, gimana supaya aku tidak mewariskan ini. Tapi yang aku sadarin kalau aku fokusnya ke future terus, mentally ini nggak aku jaga ini yang ke sekarangnya, dan aku nggak mau malah mewariskan kecapean ke anakku. Masa dia ngeliat ibunya kerja keras terus kayak buat apa gitu. Nah aku ngerasa waktu pas jadi sandwich generation itu aku ngerasa aku mahir banget memberi dan nggak hitung-hitungan sih. Aku nggak hitung-hitungan sama sekali. Aku tidak merasa akhirnya ya awal-awalnya sih misu-misu juga ya. Tapi akhirnya kayak ngerasa ini juga berkat gitu buat aku karena aku bisa dapat banyak kemudahan dan rezeki juga yang bisa aku alirkan ke sini. Tapi ya itu core skillnya adalah memberi. Udah biasa memberi, nah pas menerima ini ngerasanya salah. Jadi aku bahkan menerima dari diri sendiri tuh kayak nggak ada kemampuan itu. Maksudnya kayak beli sesuatu untuk diri sendiri. Iya, itu kan aku menerima dari diri sendiri juga. Iya, benar. Karena selama ini autopilotnya adalah ya ngasihnya itu kalau memberi itu ke orang lain dulu, tapi bukan memberi ke diri sendiri. Jadi itu sih aku ngerasa kok terlalu, bukan jadi nggak balance ya. Makanya sesuatu kan jangan terlalu kan ya, jangan terlalu. Nah kayaknya aku terlalu mungkin ya, atau terlalu serius di mode atau otot memberi tapi otot menerimanya aku tidak latih gitu. So waktu itu jalannya juga pelan-pelan sih. Pertama kan ya jangan lupa diri sendiri dulu kan. Aku kan juga menyuarakan self love itu oh ya deh sebatas kayak ya nyalon itu kan latihan ngetraktir diri sendiri ke dokter kulit, terus mulai naik nih beli tas gitu ya yang harganya lumayan gitu kan. Tapi itu latihan otot aku untuk ternyata rasanya gini ya, karena aku pikir dulu tuh rasanya tuh berbahaya gitu loh, traktir diri sendiri. Jadi memang sesuatu tuh butuh dilatih ya, kayak kita ke gym aja gitu ya. Mungkin pertama berat banget ya gitu kan, terus lama-lama udah bisa ya kan kayak gitu. Jadi latihan, dan aku melatih otot menerimaku di sandwich generation dengan jadi proud gitu, bahwa aku juga proud menjadi diriku yang bisa berkontribusi buat keluarga, tapi juga terlebih adalah ke aku sendirinya dulu. Karena selama ini kayaknya aku fokusnya tuh ke orang luar. Dan pas belajar tentang energi ini atau tentang mindfulness ini ya, aku jadi lebih sensitif nih. Kayak kalau aku mulai cranky, ini kayaknya karena aku yang belum menerima dari diri aku gitu. Jadi aku lebih sensitif dengan kayak udah mulai uring-uringan ya. Aku belajar mendengarkannya itu belajar mendengarkan diri. Oh ternyata ada parts
kayaknya Rano SMP nih yang lagi pengen ditraktir kayak gitu loh. Jadi bukannya jadi gegabah pengen beli ini itu ya, tapi lebih ke kayak oh ada kebutuhan yang memang aku dulu tuh belum beri ke diriku sendiri gitu. So overgiving sih itu sih, karena otot menerimanya jarang dilatih, padahal itu juga kapasitas yang besar. Karena kalau ngomongin abundance ya, itu kan kayak angka 8 ya, kita memberi, menerima juga loh. Nah cuma selama ini mungkin aku dulu adalah memberi terus, sampai ya nggak balik-balik nih, jadinya ya kayak jadi kayak nggak balance, ngerasa sendirian, ngerasa nggak ada yang bantuin gue, padahal itu tolak-tolakin ya kan. Terus ngerasa apa-apa harus aku gitu, padahal aku nggak pernah tanya kayak ke adikku gitu atau gimana, nggak mau kontribusi bantu, atau gimana gitu. Jadi segala sesuatu karena asumsinya akulah yang harus gitu, dan ya gitu sih. Bahkan menerima ditraktir orang aja susah ya. Ntar aku ganti ya. Iya, tergantian ya. Aku ganti pasti atau tetangga ngasih apa harus balik itu ada isinya gitu. Itu tapi struktural dan kultural juga nggak sih ya kan. Memang kita hidup di negara Indonesia yang ramah gitu ya, budayanya tolong menolong, saling bantu membantu, tapi untuk dibantu itu kayak gengsi gitu. Kayaknya lemah banget gitu ya kalau menerima bantuan. Rasanya itu kayak ya harus yang merana atau apa dulu sampai di titik mana baru layak dibantu, padahal ya kita layak menerima bantuan dimanapun situasinya gitu. Kalau kita memang lagi pengen butuh bantuan nih, dan itu kan mendengarkan diri ya. Ada nggak sih nggak mau menerima bantuan ini karena kamu ngerasa kayak ini aku paling sukses loh, karena aku tuh kerja di Jakarta, kerjaku bagus. Iya banget. Itu banget ya. Jadi secara finansial karena merasa aku yang paling baik, maka saat ini aku yang paling beruntung, sekuat unquote gitu ya. Karena aku yang paling sukses nih gitu kan. Karena juga sering denger kata-kata juga mungkin dari keluarga ya, dia kan yang paling ini nih, paling sukses ya dari keluarga besar. Jadi aku kayak membawa beban. Ya masa nggak bantu gitu loh. Belum juga dapat belief gitu bahwa kayak keluarga dulu yang dibantu baru orang lain ya kan. Yang penting keluarga sendiri jangan sampai kelaparan atau kayak hal-hal yang kayak gitu, jadinya kayak kok gue tega ya, kesannya tuh. Jadi kalau nggak bantuin itu kok tega, padahal ini kan bukan soal tega nggak tega, tapi apakah aku punya kapasitasnya. Dan kalaupun punya kapasitasnya, mau apa enggak? Iya benar. Tidak ada yang harus soalnya. Tidak ada yang harus, jadi semua ada TNC-nya. Jadi cuman keseringannya ya, karena anak-anak Indonesia ya seperti aku ini ya, pas tumbuh itu kan bawa banyak belief system yang menurutku tidak sesuai usianya gitu loh, Cak. Maksudnya dari kecil, misalkan aku masih aku ingat banget kayaknya aku masih kecil SD gitu, tapi pesan-pesan orang sekitar tuh kayak nanti kamu jadi anak yang berguna ya bagi nusa dan bangsa ya, kalau ulang tahun gitu ya. Halo, berguna bagi nusa dan bangsa, artinya anak umur apa 7 ya tahun kan nggak ngerti, tapi artinya aku tuh jangan sampai bikin malu gitu, bikin malu bangsa Indonesia ini, walaupun gimana ya bikin malu bangsa Indonesia, atau hal yang seperti itu, atau kayak jagain mama ya. Ya kan, pas kecil kan itu jagain mama itu seperti apa sih, tapi itu juga kayak aku jadi dewasa sebelum waktunya. Dan itu yang bikin aku nge-build up, aku harus nih jagain orang tua aku kapan pun gitu. Mamamu punya bapakmu. Iya, dan itu yang juga jadi bikin aku lihatnya pas dulu awal-awal membantu orang tua aku tuh dari sudut mata kasihan. Oke, kalau sekarang? Kalau sekarang ya aku mau memilih untuk memilih dan aku juga nggak kasihan sih. Tapi karena memang mereka pantas untuk mendapatkan rezeki yang datang dari aku gitu loh. Dan mereka juga yang berkontribusi ke aku sampai aku jadi sekarang. Jadi nggak ada yang ngerasa dipaksakan. Kalau dulu tuh rasanya masih kayak ya masih single juga ya. Dan waktu dulu kan pendapatannya juga megap-megap ya. Gitu. Ini lagi masih bingung lah mengatur semuanya. Nah sekarang jadi lebih ke kayak aku mau gitu, dan ini juga bentuk kontribusi aku, dan aku proud aku bisa kasih segini gitu, dan aku proud masih bisa mengusahakan ini gitu sih. Dan aku sih ngelihat ya, dan aku sering banget juga ngomong, terutama kalau ngomongnya di depan karyawan BUMN atau misalnya PNS kementerian yang sultan gitu ya, itu mereka juga memang punya beban yang sama untuk aku kerjanya bagus banget loh, udah kerja di BUMN di Jakarta, maka aku harus menghandle semua urusan keluarga gitu.
enggak padahal sebenarnya gitu kan. Itu pun terjadi sama aku. Aku tidak senior generation, tapi kalau misalnya kayak kemarin ibuku tangannya retak gitu ya, aduh udahlah jangan nungguin BPJS, sudah operasi aja besok gitu. Kalau BPJS antri gitu kan, kita mau patungan berapa, ibu punya uang berapa gitu. Itu tuh biasanya tuh aku aja tuh kayak udah aku aja gitu, udah aku juga punya uang. Gak bisa loh, ini tuh ibu kita bersama loh. Jadi ternyata mengusahakan diri untuk boleh lo nanya sama adik-adik kalian mau kontribut berapa tuh boleh, itu aja tuh aku ada kesulitannya loh. Dan ini kayak berkaitan sama si anak perempuan pertama itu loh. Ada beban-beban gak kelihatan yang meskipun tidak dibebankan pada kita ngerasa kayak udahlah kita aja, gampang itu aku juga bisa gitu. Itu banget gitu yang aku pelajari berulang-ulang, bahwa nanya sama adik juga nggak apa-apa, mereka juga kerja gitu kan, mereka juga menghasilkan uang. Iya, karena aku ngerasa gini loh, kita tumbuh itu hidup kayak harus jadi problem solver terus itu. Bener lagi. Nah kan kayak apa ya? Gak tahu, cuman makanya yang perlu kayaknya tuh bukan cari solusi deh. Mungkin kita tuh justru di era yang serba cepat sekarang ya, justru butuh kesadaran ketimbang solusi. Karena solusi ya kita juga ChatGPT juga nanti keluar ya, tapi sebenarnya adalah kayak apa yang kesadaran untuk kita mampu segimana, kita butuhnya apa, dan beneran nggak orang yang lagi kita di situasi tersebut tuh juga bisa menerima bantuan ini apa enggak, dan siapa juga sebenarnya mungkin butuh ruang untuk menjadi undangan. Misalkan kalau kamu tadi bilang ke adik-adik kamu kan, kamu mengundang mereka untuk bisa berkontribusi, dan itu kan sebuah apresiasi ya. Kalau kita dulu kita ambil semua kan mungkin kita merasa mereka belum layak bantuin. Iya bener. Gitu kan, jadi kayaknya yang kita butuhkan itu adalah sebenarnya kesadaran gitu. Karena kalau problem solver we all build that way, cuman kesadarannya seperti apa, jangan-jangan selama ini autopilot, udahlah gini aja, tapi jadi kita nggak memahami dulu nih diri kita beneran nggak sih kita really want that apa enggak, jangan-jangan ini respon autopilot aja untuk solusi gitu, cepet waktu gitu kan. Kamu punya saran gak sih? Karena aku melihat ada dua jenis senior generation ya. Yang pertama adalah seperti orang tuamu yang kayaknya tuh ya udah manis aja, nggak, kamu punya uang nggak, kasihan gitu, nanti uangnya nanti habis buat mama gitu, yang benar-benar pengertian bahwa anakku juga bekerja. Tapi kan ada nih jenis senior generation yang kedua yang memang kamu kan anak aku, mana dong uangnya gitu. Nah, tipe orang tua yang durhaka kan? Ya benar, aku yakin banget orang tua durhaka dulu baru anak yang durhaka gitu ya. Tapi ada nggak sih tips kalau yang kayak gitu, idealnya kayak apa sih bikin boundariesnya gitu? Pasti lebih sulit kan? Agak panjang ya, karena satu aku nggak ngalamin ya, jadi aku juga mungkin tidak bisa berbicara yang dalam di situ gitu, karena pasti nuansnya beda-beda tuh gitu. Tapi memang aku pun yang dengan orang tua yang baik-baik saja ini bikin boundariesnya tuh perang batin juga gitu, karena takut dia itu banyak ketakutan. Artinya kalau aku bukan jadi anak yang baik gitu, kalau aku misalkan pasang boundaries atau aku request sesuatu atau aku bukan menuntut ya, kayak bikin porsi gitu lah misalkan, itu tuh rasanya kayak itu salah nggak ya salahnya, karena sandwich generation itu banyak kan mereka mungkin sulit keluar atau mentally kayak masih sering dia, kalau aku search keyword tuh kayaknya mereka kayak kayak merasa hidupnya susah pilihan gitu loh rasanya. Itu karena mereka memang sudah lama hidup dalam structural belief dan generational belief gitu, bahwa kalau jadi anak yang baik memang harus terus memberi pada orang tua, terus memberi sama orang tua. Dan mereka bukan terjebak ya, memang mereka belum melihat pandangan lain, dan kalau melihat pandangan lain dapat filter itu loh, merasa bersalah, guilt, filter untuk mereka jadi bahagia aja, jadi mereka bingung bahagia gue apa ya maunya, karena selama ini taunya tuh bahagia untuk membahagiakan orang lain, pas membahagiakan diri sendiri sampai bingung, karena mereka udah keseringan pakai filter itu, takut dosa, takut dibilang durhaka kalau mikirin diri sendiri, takut pelit, dibilang pelit, dan tuntutan mungkin juga dari orang tuanya ya, tapi misalkan dari tetangganya yang lihat gitu misalkan, atau bude-bude pakde yang gimana sih masa ibunya tidak digini-gini. Nah, kadang omongan-omongan yang kayak gitu mereka takutin gitu sebenarnya. Jadi boundariesnya menurutku, gimana cara untuk build boundaries adalah satu, kamu perlu merasa aman sama diri kamu sendiri dulu. Begitu kamu merasa aman berkeputusan, kamu akan jadi lebih rileks juga untuk menerima orang mau ngomong apa ya udah gitu. Tapi kamunya merasa secure sama diri kamu sendiri. Jadi memang kalau kita ngomongin rasa aman, ini sih yang kita harus
nggak dicari, Cak, tapi dibangun dalam diri. Jadi kalau rasa aman tuh bukan dicari, it's built within you gitu. Dimana kita merasa aman dalam tubuh sendiri. Jadi ketika kalau ngomongin duit nggak tegang sama orang tua, nah itu kan oke. Tapi kalau tegang pun nggak apa-apa, itu sebuah apa ya? Respon yang sangat indah yang tubuh itu kasih tahu loh sebenarnya. Kok kita tegang ya? Apa nih yang kesimpan di sini? Jadi pertama gitu dulu, merasa aman dalam tubuh. Kesadarannya. Jadi kayak ngomongin ini kok tegang ya. Oke, berarti mungkin perlu banyak latihan juga untuk ngomongin ini sama orang tua. Pelan-pelan aja dulu, mungkin topiknya apa gitu kan ya. Kemudian yang kedua merasa aman untuk memilih juga, membuat pilihan. Kemudian merasa aman untuk terkoneksi sama diri sendiri. Nggak ngejudge diri sendiri, karena banyak kan juga yang kayak kalau aku bikin boundaries ntar aku dibilang pelit gitu kan. Kok gue takut ya dibilang pelit ya, apa sih arti pelit? Jadi kita restructure the belief systemnya tadi loh. Apa sih arti kata pelit? Emang beneran ya? Siapa sih yang dulu ngajarin gue pelit atau bilang pelit itu buruk tuh siapa? Jadi kita mendalami dulu ke dalam sehingga kitanya udah relax dan kita layak untuk diri kita sendiri, baru deh itu boundaries itu bisa. Tapi kamu merasa layak dulu untuk diri kamu sendiri gitu. You deserve you. Dan itu sih yang sandwich generation, apalagi mungkin untuk orang-orang yang orang tuanya quote unquote durhaka adalah regulasi untuk diri kamu sendiri. Itu dulu, karena mereka ngerasa aku masih dimiliki sama orang tua aku. Padahal ketika kamu udah dewasa, kamu punya pilihan kok. Bahkan pilihan untuk mungkin tidak masuk di dalam daftar kakak lagi ya, nggak apa-apa gitu ya, kayak terlalu durhaka nih. Dan nggak apa-apa loh, nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Sekarang aku jadi bisa mengerti misalkan kalau ada orang yang bilang iya nih dia udah nggak peduli lagi gitu misalkan gitu kan. Skupnya bisa kita lihat nih points of view-nya. Apakah mungkin ada hal-hal yang tidak terbicarakan gitu ya? Dan pasti ada alasannya. Nggak mungkin tiba-tiba gitu. loh anak jauh dari orang tuanya kalau nggak ada alasannya. Introspeksinya dua arah ya. Iya, dan kalaupun mau satu arah nggak apa-apa. Iya, satu arah juga. Jadi tadi juga di podcast yang sama Mbak Via tuh aku bilang bahwa kita tuh kesulitan melihat orang tua tuh sebagai individu sendiri. Kita tuh selalu melihat melihat orang tua sebagai kacamata anak dan berbagai ekspektasi kita pada mereka. Kita berekspektasi mereka tuh harus ngertiin aku, enggak loh. Nggak usah loh, mereka nggak usah ngertiin kita. Yang harus ngertiin kita adalah kita sendiri gitu kan. Nggak perlu, dan bahkan itu perlu dilatih lama gitu. Dan kita bahkan juga lagi dalam proses memahami diri sendiri, nggak kelar-kelar juga gitu. Ini memahami orang lain nggak usah dipahami-pahami apa lah. Kita terima aja, mereka begitu boleh, kita begini juga boleh gitu. Nah, menerima ini kan kaitannya tuh tadi kamu cerita tentang abundance gitu ya, kesejahteraan lah ya. Apa yang terjadi yang kamu rasa kayak ini sebelumnya impossible tapi ternyata jadi possible gitu setelah kamu punya otot receiving energy yang lebih bagus? Ya kehidupan yang sekarang ini ya. Sekarang aku ngerasa kayak kok possible ya, kayak aku sekarang kerjanya orang-orang mungkin juga belum bisa menerima pekerjaanku ini loh. Ini masih banyak kontroversi yang ngomongin energi, ngomongin apa sih wubu banget gitu buat orang-orang atau terlalu spiritual, padahal ya kalau kamu lihat aku tuh nggak, ya secara tampilan mungkin nggak spiritual kayak biksu acan gitu ya kan, tapi ternyata bisa ya, aku menekuni bidang ini tuh bisa ya, dan aku merasa nyaman dengan pilihan pekerjaan aku sekarang, enak ya gitu ya. Itu sih dari abundance itu, dan ngelihat apa ya, abundance itu bikin aku punya kebebasan. Satu, kebebasan itu tadi sih, kebebasan untuk memilih. Mungkin orang bilang privilege sih kamu, no, I am mungkin gitu, dan aku tapi work for this loh. Maksudnya aku juga melihat kesempatan ini gitu. Jadi aku merasa yang berbeda adalah satu, sekarang aku punya kebebasan untuk memilih pekerjaan yang aku sukai sekarang. Yang kedua juga abundance di sini, aku lebih lembut sama diri aku sendiri. Itu aku ngerasain, tapi kata suamiku kamu beda banget tuh. Walaupun aku rasanya kayak ya adalah perubahan, tapi bagi dia aja kayak enggak sih, kamu beda banget. And aku menerima, thank you gitu. Menerima pujian juga susah banget ya sebelumnya. Masa? Iya, perasaan kamu aja. Sekarang aku kayak oke, apa yang aku mungkin belum sadari tentang kapasitas yang memang aku punya. Jadi selama ini memang I'm putting myself too hard, atau standarnya terlalu tinggi, nggak tahu pakai standar siapa. Tapi sekarang aku mulai kayak acknowledge yang kecil-kecil gitu. Rahna, thank you for doing this gitu misalkan. Aku lebih mudah berterima kasih sama diri aku sendiri sekarang. Nggak keras sama diri sendiri gitu kan ya. Walaupun kalau misalkan masih kalau dalam lingkup
orang tua, jadi orang tua ya aku masih banyak belajar ya, kadang masih aku pikir masuk ke dunia kayak gini tuh aku akan zen, tidak marah, tidak selalu gitu ya kan, tidak, jadi masih kok masih ke trigger juga ya, tapi ini aku jadi lebih lembut juga, oh karena ini, jadi lebih ada channel untuk aku menyelami gitu loh, dan aku rasa itu latihan aku buat lebih lembut dan abundance atau berkelimpahan atau kesejahteraan ini adalah ya itu tadi sih, aku jadi lebih santai banget. Hidup rasanya kok kayak nggak ngoyo, kayak nggak punya ambisi, nggak juga sih, tetap punya ambisi tapi ngerasa kayak I'm in the right path gitu rasanya, dan makin nyaman jadi diri sendiri, itu sih yang aku rasakan ya. Kalau aku sebenarnya cerita dikit soal si ambisi nih, karena kamu mention ambisi ya. Dari aku yang kayak ya pasti dong being too hard on myself ya. Aku harus gini, dan ketika pada akhirnya berkenalan dengan kesadaran menerima diri bahwa aku tuh sudah cukup gitu ya, ambisinya ada tapi kalau nggak kena juga nggak apa-apa gitu loh, lebih ke situ. Oke, kita kejar sebaik mungkin ya, kalau gagal ya nggak apa-apa lah, coba lagi aja gitu. Jadi lebih chill, nggak ngototan, nggak yang ini harus, pokoknya kalau nggak gini berarti aku gagal, malah itu gagal gitu kan. Modenya bukan dari pembuktian, soalnya lebih kepengen aja, kalau nggak oke, mungkin aku butuh yang lain, dan di tengah-tengah aku ganti haluan, nggak apa-apa juga ternyata, boleh banget. Jadi lagi mode relax banget sih, dan aku justru kayak mengundang, aku bisa lebih relax seperti apa ya, malah mengundang itu aku sekarang gitu. 2 pertanyaan terakhir, apa yang sangat-sangat berubah jadi ibunya? Apakah dulu misalnya marah-marah mulu, sekarang jadi enggak? Pengasuhannya apa yang berubah? Dan kalau tadi kan kamu cerita Yogas merasakan perubahannya, anak-anak merasakan juga nggak sih? Kayaknya harus tanya sama anak ya. Anaknya nggak ngomong ya? Anaknya belum bisa ini nih ya. Aku sih merasa, kalau aku tetap agak ada berat ke diri sendiri, aku tetap masih merasa ibu yang belum jadi ibu yang baik sih, Ca. Itu masih sekarang masih ada banget tuh. Aku tuh sampai nanya terus sama anakku, tentu saja my good mom. Kayak gitu. itu sih doubtingnya akan tuh ada deh. Dan sebenarnya yang bukan downset ya, aku mungkin karena belajar energi ini sebenarnya aku tuh jadi tahu kalau aku melakukan ini dampak traumanya ke anakku tuh bisa gini loh. Jadi tapi itu udah bagus banget dong. Iya, tapi aku ada overwhelm itu juga sih. Aduh, gue tahu ini akan impact traumanya dia, tapi kok we're still doing this sih Rana, kadang ada gitu. Cuman aku jadi tahu cara how to kayak rebuild the connectionnya lagi. Itu sih yang paling penting buat aku, adalah kesadaran untuk aku kayak oke, gua ada kemarin mungkin ya kelepasan gitu kan, but aku sekarang punya tools atau aku punya kesadaran untuk aku rebuild ini gitu buat dia. Dan menurutku ruang itu sih yang bikin aku merasa berubah dari sisi parentingnya. Ruang untuk aku tampil sebagai memang ibu yang tidak sempurna, dan itu nggak apa-apa. Dan aku jadi sering ngomong banget sama Tra, aku jujur-jujuran, aku lagi ngerasa nggak jadi ibu yang baik nih. Aku bisa bilang kayak gitu sama dia, terus aku mendengarkan jawaban dia, dan itu secure me gitu. Kadang aku juga tetap sempat kayak marah gitu ya, terus aku marah sama Nada nih, karena Nada 4,5 tahun ya, jadi oh my god masih banyak cobaan ya. Tapi begitu kayak malamnya aku cek, ternyata yang marah ini tuh dari, kadang tuh kayak bisa ke-recall, ini kayaknya aku yang TK yang marah sama dia karena usianya sama, jadi kayak ngerasa kok kamu bisa kayak gitu sih, dulu aku nggak bisa loh. Jadi aku kayak aku tahu how to rebuild that again. Jadi kesadaran sih dalam parenting, tetap aja ada banyak mislek-misleknya, tapi kesadaran untuk rebuild the connection again, itu yang aku hargai dari perjalanan ini. You are a good mom sih. Oh, thank you. Dengan berpikir kamu bukan a good mom aja, kamu udah good mom. Biasanya tuh kayak orang-orang yang beneran kita kayak nggak jelas parentingnya, mereka bahkan nggak kepikiran kalau parenting mereka buruk. Bisa gitu kan. Ya, itu perasaan kurang itu justru bikin kita jadi review dan evaluasi kan, nyari cara gimana sih biar nggak begitu lagi gitu. Oke, terakhir banget, kamu ada yang mau disampaikan, dipromosikan, boleh banget. Aduh, apa ya? Banyak loh. Banyak sih ya. Ya sebenarnya aku mungkin mengajak teman-teman yang mungkin sandwich generation, or aku bilangnya sekarang tuh, misi aku sekarang tuh gini Kak, satu, normalisasi energi sehari-hari, ngomongin energi. Dari dulu orang ngerasa ini wuwu banget, orang ngerasa kayak ini tuh klinik banget atau spiritual banget. No, actually ini tuh parts of daily gitu. Karena energi tuh di mana-mana, dari obrolan kita, percakapan, ruang,
bahkan di chat yang kayaknya oke, itu kita bisa ketemu kenapa oke doang ya, nggak pakai titik, nggak pakai emoji, emoji. Itu kan ada energinya. Jadi pertama aku memang mengajak teman-teman untuk berproses kesadaran untuk memahami energi masing-masing gitu. Yang kedua, dan ini juga buat teman-teman Sandwich Generation atau para hustlers ya, Jakarta kan hustlers, aku mengajak untuk lebih berkesadaran. So that's why aku sekarang itu misi aku adalah satu, relax. Jadi aku ngajak orang-orang para Sandwich Generation and conscious hustlers to relax. Begitu kamu relax, kamu bisa aware sama apa yang terjadi dalam dirimu, dan kamu baru bisa transformasi ketika dua hal itu sudah tercukupi. Jadi ya sekarang kan aku lagi ngebuka praktek access bars, aku bikin kelas juga buat jadi di mana aja boleh disampaikan. Kalau aku di Jakarta itu aku punya studio. Punya studio, seneng banget. Seneng banget lihat Rahna studio kayak wow, huge. Iya, kayak aku juga nggak percaya gitu ya, tapi ya it happens. Aku buka studio sendiri sekarang di situ buat aku praktek access bars, bikin kelas. Kemudian juga aku bereksplorasi buat ruang berkarya aku di Bintaro sektor 3. Kemudian kalau yang di Jakarta aku ada di Jiparaga di Setiabudi. So ya just feel free to nudge and untuk dapat clarity, misalkan mau clarity coaching, atau kalau ada yang mau membuang sampah mental, nggak perlu cerita juga nggak apa-apa. Jadi you just come and relax gitu. Dan follow juga ya di @rahna_putri. Thank you banget. Aku yang makasih kesempatannya, Ca. Ngobrol-ngobrolin itu selalu kayak memberikan apa ya, pengingat-pengingat. Oh iya, benar sih, harus lebih banyak lagi nerima, harus banyak lagi berkesadaran, karena nggak berarti sekali kita ada di fase ini kita akan ada di sini selamanya ya. Apalagi tadi bagian relax, harus relax. Oh, terdengar mudah ya kan, padahal setelah nggak kerja kantoran kita malah kayak malam-malam aja mikirin ngapain lagi ya. Kalau nggak berkesadaran bahwa nggak sudah cukup berpikir kerjanya, pasti akan lebih sulit sih. Thank you banget Rahna, dan jangan lupa teman-teman kalau suka sama podcastnya boleh di like dan di share ke teman kamu, share ke story juga ya, share linknya juga. Jangan lupa komen di bawah, dan see you di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.